Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini kami masih berada di Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rangka mendampingi teman-teman laboratorium kalibrasi untuk persiapan akreditasi. Nah, diskusi yang kita topik yang kita diskusikan hari ini meliputi beberapa hal. Semuanya berkaitan dengan persiapan kompetensi laboratorium untuk mendapatkan pengakuan akreditasi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita menekankan kepada teman-teman laboratorium bahwa di dalam setiap persiapan akreditasi ada 5 hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu tentang pemahaman konsensus ISO 17025, kemudian pemahaman kebijakan KAN tentang laboratorium kalibrasi, dan pemahaman teman-teman laboratorium tentang regulasi terkait. Kemudian yang keempat, bagaimana penyusunan dokumennya, kemudian bagaimana implementasinya, penerapannya, dan terakhir bagaimana pembuktiannya secara visual. Nah, teman-teman lab kalibrasi alhamdulillah bisa mengikuti dengan bagus. Yang kami berikan semacam suatu perhatian tambahan yang berkaitan dengan regulasi terkait. Karena bidang pengujian mereka, alat-alat yang dikalibrasi adalah alat-alat kesehatan atau ALKES. Sehingga mereka harus memahami peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes tentang persyaratan untuk alat-alat kesehatan. Mereka harus menguasai itu karena berkaitan dengan regulasi terkait. Nah, Bapak Ibu sekalian, diskusi pertama kami hari ini yaitu tentang alur pelayanan pelanggan, atau bisa juga diberikan istilah alur pengelolaan barang yang dikalibrasi. Mulai dari permohonan pelanggan, kemudian pengkajian oleh laboratorium, apakah permohonan pelanggan bisa dilayani atau tidak. Nah, tentang permohonan dari pelanggan ini, setelah dilakukan pengkajian, baru dibuatkan kesimpulan apakah permohonan pelanggan bisa dilayani atau tidak. Ya, terutama permohonan pelanggan untuk mengkalibrasi alat-alat kesehatan mereka. Pelanggan mereka kebanyakan dari rumah sakit. Nah, ada beberapa indikator untuk menyimpulkan bahwa pelayanan bisa dipenuhi. Yang pertama, indikator yang pertama adalah ada personel yang kompeten untuk mengerjakan kalibrasi milik pelanggan, alat-alat milik pelanggan. Yang kedua, metodenya tersedia, tentu saja yang sudah tervalidasi atau terverifikasi. Yang ketiga, peralatannya tersedia, dalam hal ini berarti kalibratornya yang tertelusur secara internasional atau secara SI, tertelusur ke sistem internasional atau SI. Yang keempat, ruangan pelaksanaan kalibrasinya memenuhi syarat. Dalam hal ini RH sama T, relative humidity dan temperaturnya. Karena persyaratan teknis untuk melakukan kalibrasi terhadap alat-alat kesehatan harus mengikuti regulasi terkait. Dalam hal ini adalah regulasi dari Permenkes. Nah, ini pengkajian teknis sebelum mereka menyimpulkan permohonan pelanggan dapat dilayani atau tidak. Nah, setelah disimpulkan bahwa dapat dilayani, secara umum, karena ini merupakan bisnis, kemudian laboratorium mengajukan penawaran kepada pelanggan berkaitan dengan biaya. Jika sudah disetujui, maka dibuatlah kontrak antara pelanggan sama laboratorium. Selanjutnya
laboratorium melaksanakan kalibrasi ke tempat pelanggan atau di tempat milik pelanggan. Tentu saja secara legal aspek harus ada surat tugas. Surat tugas untuk melakukan kalibrasi di lapangan. Nah, teman-teman laboratorium kalibrasi di Pontianak ini, sebagian pelayanan mereka dikerjakan secara in situ. Artinya, pelaksanaan kalibrasi alkes di rumah sakit dikerjakan di tempat, namanya in situ. Dan ada beberapa peralatan yang tidak bisa dikerjakan secara in situ, maka alat milik pelanggan tersebut harus dibawa ke laboratorium kalibrasi. Untuk itu kami tekankan harus ada berita acara serah terima barang. Serah terima barang yang dikalibrasi karena ini bagian daripada legal aspek. Selanjutnya kami ingatkan juga Anda harus menyiapkan berita acara pengembalian barang yang telah dikalibrasi. Nah, setelah sampai di lapangan untuk melakukan kalibrasi secara in situ, maka kami tekankan kepada teman-teman laboratorium secara teknis, Anda harus mengikuti Permenkes. Permenkes disebutkan bahwa ada persyaratan RH dan T tertentu. Anda harus menyesuaikan itu. Tentu saja alat yang dibawa untuk digunakan sebagai kalibrator untuk mengkalibrasi alkes milik pelanggan ya harus sudah terkalibrasi, dan yang kedua harus dilakukan uji coba. Uji coba apakah alat ini berfungsi dengan bagus atau tidak sebelum dibawa ke lapangan. Tentu saja ada buktinya, ada rekamannya bahwa alat ready for use. Nah, setelah melakukan kalibrasi secara in situ, maka teman-teman laboratorium wajib mengisi namanya LK, lembar kerja. Lembar kerja untuk hasil kalibrasi. Tentu saja hasil kalibrasi terhadap alat-alat tersebut. Nah, teman-teman di Pontianak ini bidang kalibrasinya itu ada 3. Yang pertama bidang kelistrikan, alatnya namanya centrifuge. Yang kedua bidang pengukurannya massa, alatnya namanya timbangan. Ada timbangan dewasa, mekanik dan digital, ada timbangan bayi, mekanik dan digital. Yang ketiga bidang pengukuran mereka adalah tekanan. Alatnya namanya tensimeter. Nah, tentu saja setelah mereka melakukan kalibrasi harus ada rekaman. Rekaman itu diberikan identifikasi namanya LK, lembar kalibrasi. Lembar kalibrasi itu, bukan lembar kalibrasi, tapi lembar kerja. Lembar kerja untuk setiap peralatan. Lembar kerja hasil kalibrasi untuk centrifuge, lembar kerja hasil kalibrasi untuk tensimeter, lembar kerja hasil kalibrasi untuk timbangan dewasa dan bayi, baik mekanik maupun digital. Kemudian saya menekankan lembar kerja ini harus ada personil yang kompeten untuk melakukan verifikasi apakah lembar kerja ini bisa diterima atau tidak. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Sebab untuk laboratorium kalibrasi yang alat-alat yang dikalibrasi merupakan alkes harus berakhir kepada sertifikat, di mana sertifikatnya itu di dalam sertifikat itu ada informasi alat ini layak pakai atau tidak layak pakai. Karena berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan pasien di rumah sakit. Dan ini sangat riskan kalau mereka meluluskan tidak layak pakai, tapi dinyatakan layak pakai. Nah, ini kontrolnya harus benar-benar diperketat. Nah, setelah diverifikasi layak LK-nya bisa diterima, ya baru kemudian dibuatkanlah sertifikat kalibrasinya. Sertifikat kalibrasi kemudian disahkan dan diserahkan kepada pelanggan, dalam hal ini rumah sakit, disertai dengan berita acara penyerahan sertifikat kepada pelanggan. Kemudian sertifikat yang tertinggal di laboratorium diarsipkan. Baik diarsipkan hard copy-nya atau diarsipkan soft file-nya. Nah, nanti kami sampaikan kepada teman-teman laboratorium, arsip ini, arsip LK
dari masing-masing bidang pengujian atau bidang kalibrasi dan sertifikat kalibrasi disatukan untuk setiap pelanggan, kemudian nanti akan dibuktikan oleh tim asesor apakah data yang mereka hasilkan, data kalibrasi, tertelusur atau tidak. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena data yang mereka hasilkan berkaitan dengan regulasi. Regulasi ini sumbernya adalah Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini yang kami banyak tekankan tadi karena berkaitan langsung dengan alat-alat kesehatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa pasien atau mungkin sampai kepada pengobatan pasien. Sehingga fungsi kontrolnya harus ketat. Itu topik pertama yang kami diskusikan dengan teman-teman laboratorium kalibrasi. Kemudian topik kedua adalah melakukan verifikasi metode kalibrasi. Karena diatur di dalam ISO 17025 klausul 7.2 yaitu tentang validasi atau verifikasi metode kalibrasi atau metode pengujian untuk lab kalibrasi, di mana disebutkan bahwa semua metode yang digunakan, semua metode kalibrasi yang akan digunakan harus sesuai. Nah, sesuai itu berarti perlu ada uji coba untuk membuktikan metode itu sesuai atau tidak sesuai, yang mana referensinya adalah Permenkes, apakah dapat diterapkan di lab kalibrasi tersebut, maka perlu dilakukan uji coba. Uji coba ini adalah pemahaman sederhana tentang kalibrasi atau verifikasi metode uji. Nah, karena rujukan mereka atau referensi mereka merupakan referensi baku dari Permenkes, maka istilah yang digunakan bukan validasi metode kalibrasi, tetapi verifikasi metode kalibrasi. Nah, kami diskusikan bagaimana menentukan akurasi metode kalibrasi dengan menggunakan bahan kontrol atau CRM atau kalibrator sebagai bahan kalibrasi, diuji sekian dibandingkan dengan nilai standarnya. Menentukan akurasi metode kalibrasi. Yang kedua, menentukan presisi metode kalibrasi untuk semua parameter. Dalam hal ini, parameter mereka adalah alat-alat yang dikalibrasi. Untuk kelistrikan, alatnya adalah centrifuge, berarti ada laporan verifikasi metode kalibrasi untuk centrifuge, baik akurasinya maupun presisinya. Presisinya dibagi dua lagi secara teknis, yaitu menentukan repeatability metode kalibrasi, dan yang kedua menentukan reproducibility metode kalibrasi. Kemudian ditentukan akurasinya, sampai sejauh mana tingkat ketepatan metode kalibrasi tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya kami sampaikan, Anda harus menentukan atau mengetahui ada istilah BMC, Base Measurement Capability. Jadi pengukuran terbaik daripada metode kalibrasi tersebut. Diberikan istilah secara sederhana namanya BMC, Base Measurement Capability. Nah, ini harus dipahami dengan bagus karena berkaitan dengan akseptan kriteria. Akseptan kriteria nanti ini bermuara kepada hasil kalibrasi alat terkait layak atau tidak layak. Nah, ini pentingnya bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman kalibrasi harus melakukan verifikasi metode kalibrasi yang digunakan, walaupun itu rujukannya sudah jelas, seperti Permenkes. Karena ISO 17025 mengatakan, semua metode kalibrasi yang akan digunakan harus divalidasi atau diverifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga yang kami diskusikan kepada teman-teman lab kalibrasi tadi adalah uji profisiensi. Jadi sebelum mereka mendaftar, sesuai dengan kebijakan kan, minimal sekali mengikuti uji profisiensi. Dalam hal ini, sesuai dengan kebijakan kan, laboratorium harus minimal sekali mengikuti uji profisiensi
yang dilaksanakan oleh PUP. PUP itu adalah singkatan dari penyedia atau penyelenggara uji profesiensi yang telah lulus ISO 17043. Nah, ini persyaratan tentang uji profesiensi minimal sekali sebelum melakukan pendaftaran akreditasi ke KAN. Jadi harus mengikuti uji profesiensi yang diselenggarakan oleh PUP yang lulus ISO 17043. Jika tidak ada PUP, maka laboratorium harus melaksanakan uji banding antar laboratorium. Syaratnya adalah uji banding antar laboratorium pesertanya harus lulus ISO 17025 yang ruang lingkupnya sama. Terus jumlah laboratorium peserta di luar lab kalibrasi yang kami dampingi minimal 1 lab. Nah, ini berkaitan dengan uji profesiensi mengikuti kebijakan KAN harus dilaksanakan oleh PUP yang lulus ISO 17043. Jika tidak ada PUP, maka melaksanakan uji banding antar laboratorium. Jika tidak ada peserta uji banding antar laboratorium, maka sesuai dengan kebijakan KAN, laboratorium harus membuat laporan tentang penerapan jaminan mutu. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan dari Komite Akreditasi Nasional. Dalam hal ini, laboratorium teman-teman lab kalibrasi mengatakan mereka sudah berkomunikasi dengan laboratorium PUP untuk bidang pengujian atau bidang kalibrasi yang telah mereka tetapkan, yaitu bidang pengukuran kelistrikan, bidang pengukuran tekanan, dan bidang pengukuran massa. Kemudian yang terakhir kami diskusikan Bapak Ibu sekalian dengan teman-teman laboratorium jaminan mutu. Jaminan mutu sangat penting bagi teman-teman laboratorium kalibrasi. Dalam hal ini untuk lab kalibrasi yang di Pontianak ini jaminan mutunya meliputi 4. Yang pertama, kontrol kompetensi teknisi. Apa kontrol kompetensi teknisi? Berarti mereka harus memiliki sertifikat atau telah mengikuti pelatihan teknis untuk bidang kalibrasi yang mereka usulkan. Itu jaminan mutu yang pertama. Yang kedua, jaminan mutu alat. Dalam hal ini kalibratornya berarti sudah dikalibrasi di lab kalibrasi yang grade-nya lebih tinggi dari mereka. Yang ketiga, kontrol metode kalibrasi, yaitu dengan cara melakukan verifikasi atau validasi metode kalibrasi. Yang terakhir, yang keempat adalah kontrol ruangan, RH dan T. Nah, kami ulangi sekali lagi, kami tekankan ke teman-teman laboratorium bahwa jaminan mutu Anda di lab kalibrasi minimal ada 4 yang harus Anda buktikan di hadapan tim asesor KAN nanti. Yang pertama, kontrol kompetensi personil, meliputi sertifikat pelatihan teknis, tentu saja jam terbangnya sudah cukup, atau pengalaman kerjanya sudah cukup. Yang kedua, kontrol metode kalibrasi melalui laporan verifikasi atau validasi metode kalibrasi. Yang ketiga, kontrol peralatan. Yang keempat adalah kontrol ruangan, RH dan T. Nah, itu yang kami diskusikan Bapak Ibu, teman-teman laboratorium kalibrasi yang berkaitan dengan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium kalibrasi. Kami review sedikit tentang alur pelayanan pelanggan, kemudian verifikasi metode kalibrasi, kemudian uji profesiensi, kemudian penerapan jaminan mutu. Nanti akan kita diskusikan berikutnya di hari ketiga, yaitu berkaitan dengan manajemen risiko, berkaitan dengan audit internal, dan yang ketiga tentang manajemen review. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang mempersiapkan akreditasi laboratorium, terutama laboratorium kalibrasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.